Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera. Bagi saudara semua saya menyapa. Bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia dan dimanapun saudara saat ini berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu, ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Matius 6 ayat yang ke-29. Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Puji Tuhan. Saudara, seberapa banyak dari kita yang hari-hari ini merasa khawatir dan cemas tentang apa yang hendak kita makan, minum, dan hendak kita pakai? Selama kita terus khawatir, berarti kita belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita belajar dari Ayub, saudara. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman. Aku tidak mendapat istirahat, tapi kegelisahanlah yang timbul. Maka saudara, mari kita berhenti untuk khawatir dan merasa cemas dalam hidup ini. Tuhan memerintahkan kita untuk tidak khawatir dan cemas tentang kebutuhan hidup kita. Karena sesungguhnya Tuhan tahu persis apa yang kita butuhkan. Jika Tuhan begitu bermurah hati memelihara burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, serta mendandani bunga bagong di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, bukankah keberadaan kita ini lebih berharga di mata Tuhan? Tuhan sendiri menegaskan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Puji Tuhan, saudara. Salomo saja dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga bagong. Padahal Salomo adalah seorang raja yang sangat kaya raya. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Pernyataan ia akan terlebih lagi mendandani kamu di dalam Matius 6 ayat yang ke-30 merupakan janji Tuhan kepada anak-anaknya yang hidup di zaman ini, saudara. Tuhan akan bertanggung jawab penuh atas kehidupan orang-orang yang punya penyerahan diri total kepada Tuhan. Tuhan adalah Yehova Jireh yang menyediakan bagi kita. Untuk itu, mari kita mengutamakan Tuhan dengan menjadi pelaku-pelaku firman, memiliki kehidupan yang sesuai dengan standar kerajaan Allah. Sebagai orang percaya, sesungguhnya kewargaan kita adalah warga surga, saudara. Adalah wajar jika kita pun dituntut untuk mengutamakan perkara-perkara yang ada di atas. Saudara, firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Seperti yang tertulis di dalam Amsal 10 ayat yang ketiga, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Yang disediakan Tuhan adalah kebutuhan yang memang benar-benar kita perlukan, saudara. Bukan untuk memuaskan keinginan kita semata. Itu sebabnya ada keinginan yang tidak diberikan Tuhan, karena memang keinginan itu justru membawa pengaruh kurang baik untuk kehidupan kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang menjadi sumber segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Persediaannya berlimpah
tidak pernah kurang dan tidak pernah habis. Burung di udara dan bunga bakung di taman saja dipelihara dan dilengkapi kebutuhannya oleh Allah. Terlebih lagi kita, ciptaannya yang paling tinggi, tidak akan dibiarkan kekurangan, saudara. Puji Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mau melakukan semua yang diperintahkannya, apapun yang benar-benar kita butuhkan, pasti Tuhan sediakan. Saudaraku, mari saat ini kita berkeyakinan teguh bahwa Tuhan kita, Tuhan yang menyediakan kebutuhan kita. Untuk itu mari kita jangan khawatir dan mari kita hidup semakin mengutamakan Tuhan dan semakin dekat dengan Tuhan dan percaya kita akan menerima pemeliharaan Tuhan setiap hari. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Tuhan yang telah menyediakan segala kebutuhan kami. Dan saat ini kami ada, itu semua adalah berkat kemurahan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup mengutamakan Tuhan dengan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, di Kamboja, Singapura, dan dimanapun saudara kami berada. Mereka yang saat ini menderita sakit, Tuhan sembuhkan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang hidup dalam tekanan, kesulitan, dalam persoalan, mari Tuhan tolong mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Tuhan memberkati dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Yang berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus, bebaskan, pulihkan. Yang berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini masih menghadapi pandemi, mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.